Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kami ingin menyampaikan tentang satu ayat yang sangat berharga sekali, yang sangat mulia apabila kita amalkan, apabila kita berpegang teguh kepada ayat ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah menyampaikan kepada kita, berpegang teguhlah kalian bihablillahi, pada tali Allah, buhul Allah, semuanya jami'an wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Ada beberapa hal yang memprihatinkan kita umat Islam saat ini, yakni kita sepertinya mau dibilang harmonis, tidak juga mau dibilang tidak harmonis, kadang harmonis juga. Ya Bapak Ibu, mungkin kalau mau jelasnya bisa melihat perdebatan-perdebatan yang makin sengit di media sosial sesama tokoh-tokoh Islam yang berbeda kelompok, berbeda organisasi, berbeda haluan. Ini tentunya jangan sampai menjadi fitnah dalam agama kita, agama Islam. Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan lain-lain tokoh Islam yang pernah jaya, yang pernah namanya mencuat, sempat memprihatinkan, mengkhawatirkan jangan sampai al-Islamu mahjubun lil muslim. Agama Islam ini justru nanti hancurnya, rusaknya dihalang-halangi oleh umat Islam sendiri. Penyakit yang pertama adalah ketika kita fanatisme kelompok. Ya, boleh Bapak Ibu kita berorganisasi, karena memang berorganisasi ini penting untuk membina diri kita. Sebab kalau kita sendirian, ya gampangannya, kalau kita sendirian masuk ke hutan itu gampang diterkam oleh harimau. Itulah sebabnya organisasi diistilahkan seperti itu. Ketika kita berorganisasi, maka teman kita banyak, saudara kita banyak, dan kita juga bisa saling tukar pikiran, saling menimba ilmu satu sama lain, dan saling tarbiyah, saling belajar satu sama lain. Akan tetapi ketika kita berorganisasi, hendaknya kita juga bisa bertoleransi dengan saudara-saudara kita yang berbeda organisasinya dengan kita. Ironisnya tentu saja seperti ini. Dengan agama lain justru kita bisa bertoleransi, karena kita berpegang teguh pada ayat toleransi. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Akan tetapi kadang-kadang kita lupa, justru dengan saudara kita sendiri, hanya karena berbeda kelompok, berbeda organisasi, seakan-akan dia bukan saudara kita. Ini yang harus kita hayati, yang harus kita renungi. Silakan saja Bapak Ibu, mungkin ada yang memilih bergabung dengan Muhammadiyah, dengan Wahdah, dengan NU, dengan Hizbul Waton, atau apapun. Mungkin juga ada yang sekarang lagi mulai banyak itu Salafiyah, ya, yang menyebut dirinya Salafiyah. Silakan saja, yang penting tidak saling menjelekkan satu sama lain. Karena ketika sudah saling menjelekkan satu sama lain, maka ini adalah merupakan fitnah, merupakan ancaman buat persatuan kita. Padahal Allah dalam ayat tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kita akan bercerai-berai. Penyakit yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini kritikan dari salah satu profesor. Waktu itu beliau meneliti, kalau tidak salah disertasi doktornya, asli orang Malaysia, bernama Ilyas Bayulus. Itu beliau meneliti ada keanehan
Indonesia ini Bapak Ibu jumlah umat Islamnya paling banyak di dunia. Malaysia itu mungkin hanya setengahnya itu dari penduduk Malaysia jumlah Islamnya. Tetapi Indonesia ini antara 85 sampai 90%. Akan tetapi beliau sempat menelaah, kok nuansa Islam tidak mewarnai dalam kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia. Beliau menemukan dari hasil penelitiannya bahwa sepertinya orang Indonesia ini paham agama tetapi tidak mengamalkan agamanya. Itu kesimpulannya. Maka beliau menawarkan seharusnya kita ini melakukan fungsionalisasi agama. Agama yang begitu luar biasa, kita punya pedoman hidup Bapak Ibu berupa Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar Rasulullah baginda Muhammad SAW. Hebat Al-Quran ini Bapak Ibu. Beda dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Kalau mukjizat nabi-nabi sebelumnya itu hanya untuk nabinya saja. Dia hanya bisa digunakan oleh nabi yang bersangkutan. Nabi Musa punya tongkat yang sakti, katakanlah. Bisa membelah lautan sehingga menenggelamkan Raja Fir'aun dengan bala tentaranya dan menyelamatkan umatnya. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar ketika dijebloskan ke dalam api oleh Raja Namrud. Tetapi tongkat Nabi Musa tidak bisa digunakan oleh yang lain. Dan kalau ada yang lain dijebloskan ke dalam api, tidak yakin api itu tidak membakar. Karena ayatnya qiyana rukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Karena Allah hanya memberi mukjizat keistimewaan kepada Nabi Ibrahim dengan mengatakan, wahai api, dinginlah kamu dan selamatkanlah Ibrahim. Tetapi Al-Quran Bapak Ibu, di samping merupakan kehebatan yang dirasakan oleh Rasulullah saat beliau berjuang menegakkan agama Islam ini, juga bisa dirasakan oleh semua pengikut-pengikutnya, bahkan oleh semua manusia kalau mereka manusia-manusia lain mau merujuk kepada Islam. Nah, maka dari itu marilah kita berpegang teguh kepada Al-Quran, ya, kita bersaudara, kita juga mengamalkan ajaran-ajaran yang kita yakini ini. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, penyakit kita adalah kadang-kadang kita ini sebenarnya sudah tahu bahwa kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwa kalian ini adalah umat terbaik dari umat-umat lain dalam pandangan Allah, tapi syaratnya adalah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita harus membiasakan beramar ma'ruf nahi munkar, saling menasihati satu sama lain. Nah, mohon maaf, ini saya sempat Bapak Ibu, mohon maaf ini, biasa saya kalau berdakwah itu, misalnya diundang ke daerah tertentu, saya tanya, di sini ada masalah apa? Pernah satu kali Pak, masyarakat memberi informasi, di sini banyak senang judi Pak. Nah, ketika bilang senang judi, memang dakwah yang pas ya, kita bahas tentang judi, bahayanya. Karena kita ingin menyelamatkan ini, tetapi kadang-kadang jatuhnya ke kita juga. Ketika kita ngomong begitu, ya berikutnya Anda diundang lagi karena panas katanya telinganya kalau Pak Mustaqim ceramah. Jadi ini serba susah. Padahal kita menyampaikan kebenaran, tetapi kita seperti senter. Ketika kita sorot kaca, maka kita yang kena sendiri. Hadirin Bapak Ibu sekalian, untuk itulah mari kita benahi ya keyakinan kita dan kekuatan kita terhadap organisasi-organisasi yang kita ikuti. Mudah-mudahan ketiga hal yang saya sampaikan ini bisa kita benahi, kita perbaiki, sehingga kita bisa membangun persatuan yang sangat besar potensinya bagi umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia.